Shalom, selamat hari Minggu. Sebelum memulai ibadah ini, terlebih dahulu mandi, pakai pakaian yang rapi, siapkan Alkitab, siapkan persembahan, dan minta orang tua untuk menemanimu. Selama ibadah, mainannya disimpan dulu ya. Kita fokus untuk memuji Tuhan. Yeay, sudah siap? Yuk kita mulai sekolah minggunya. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita merasa bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua sebagai orang yang percaya kepadanya. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita menyembah Tuhan. Kita masuk dalam khotbah dan salam. Tuhan ada bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan kita Yesus. Dia senang kita ada di sini. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu Mari Nyanyi Bergembira. Kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembira. Sekali lagi. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembira. Silakan duduk adik-adik. Siapa yang menolong kita menghadapi masalah? Siapa yang memberikan kemenangan kepada kita saat menghadapi godaan dan ujian? Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Kami tahu Tuhan selalu berjalan di depan kami. Tuhan senantiasa menolong kami dan memberi kemenangan. Tuhan, teguhkan iman kami. Kita masuk dalam Mazmur berbalasan dari Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Karena Tuhan sudah memberikan kita kemenangan, kita menyanyi kemenang bersama Yesus Tuhan. Peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sebelum kita mendengarkan cerita yang baru, kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami bersukacita atas pengampunan Tuhan, atas dosa-dosa kami. Kami bersyukur atas kelayakan yang Tuhan berikan.
dalam ibadah sekolah minggu kelas Indria kelas kecil saat ini ya Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya kalian? Sehat? Puji Tuhan. Adik-adik pasti sudah siap ya mau mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini. Tetapi sebelumnya, kakak akan mengingatkan dulu cerita minggu kemarin. Ada yang ingat? Iya, ceritanya tentang di mana bangsa Israel yang telah berhasil memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu di bawah kepemimpinan Yosua. Tetapi setelah kematian Yosua, apa yang terjadi terhadap bangsa Israel? Wah, ternyata mereka meninggalkan Tuhan dan mereka pun berbuat jahat. Tuhan pun sedih dan akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Moab yang bernama Eglon. Nah, bangsa Israel pun menderita selama 18 tahun. Tetapi Tuhan itu pengasih, ya. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengasihi umatnya. Dan Tuhan pun mendatangkan seorang yang sangat lincah kidal. Kidal itu tangan kiri ya, yang bernama Ehud. Nah, mau tahu cerita selanjutnya? Apa yang terjadi? Baik adik-adik, sekarang duduk yang rapi dan kita akan menyaksikan video berikut ini. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, "Ada orang di sini?" maka jawablah, "Tidak ada." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu.
Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Luar biasa ya, kasih dan penyertaan Tuhan bagi umat Israel, sehingga akhirnya Tuhan memberikan kemenangan bagi umat Israel. Umat Israel pun menyadari bahwa kemenangan yang mereka peroleh itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan mereka pun bersuka cita karena mereka sudah terbebas dari penderitaan dan penindasan. Deborah dan Barak pun menyatakan syukur melalui nyanyian kemenangan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Tentunya kita pun juga yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga harus tetap setia, taat, dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, baik itu susah maupun juga kita dalam keadaan yang senang. Nah, seperti saat ini ya, kita akan berperang melawan virus corona. Seperti apa caranya kita berperang melawan virus corona? Tentunya yaitu kita mematuhi protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah, bahkan melalui orang tua kita, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita yang senantiasa selalu mengingatkan kepada kita untuk mematuhi dan melakukan protokol kesehatan. Itu apa saja? Yang pertama adalah kita memakai masker, ya. Masker ini berguna untuk melindungi diri kita dan juga melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, karena jari-jari atau tangan kita ini penuh dengan kuman, penuh dengan virus. Karena itu, sehabis kita beraktivitas apapun, kita harus mencuci tangan. Terus kalau kita mau makan, kita cuci tangan. Atau bisa juga kita menggunakan hand sanitizer ketika kita sedang berpergian keluar rumah. Dan yang ketiga, kita menjaga jarak. Menjaga jarak, kita tidak dulu berdekatan dengan teman-teman kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, karena itu pun juga akan melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, hal satu yang terpenting adalah kita rajin berdoa. Berdoalah kepada Tuhan agar supaya virus corona ini bisa pergi sudah dari muka bumi ini, sehingga kita boleh dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Kita boleh kembali ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, bisa bermain, dan juga kita bertemu dengan bapak dan ibu guru di sekolah. Bahkan kita juga bisa kembali beribadah di gereja, memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, itu tiba saatnya nanti, ada waktunya Tuhan akan memberikan kemenangan itu kepada kita. Ingat, kita harus tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah kita. Karena pemerintah, orang tua, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang senantiasa selalu mengingatkan kepada kita, mereka juga adalah utusan Tuhan. Oke, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Dan cerita firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab, yaitu dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-4 sampai dengan pasalnya yang ke-5. Tetapi kita akan membacanya dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 23 sampai dengan 24. Ayo, ambil Alkitabnya. Sudah menemukan bacaan kita? Hakim-Hakim pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Kita membaca bersama-sama. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin,
raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Amin. Sungguh luar biasa ya penyertaan Tuhan bagi Deborah dan Barak. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada umatnya yang senantiasa percaya kepadanya. Ada aktivitas untuk minggu depan, yaitu ayat hafalan yang terambil dari Hakim-Hakim 5 ayat 31. Ayo adik-adik kita baca bersama-sama. Hakim-Hakim 5 ayat 31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Amin. Kita bersama-sama masuk dalam doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Namun sebelum itu kita diingatkan melalui firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Amin. Sambil memberikan tanda ungkapan syukur kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Ayo persembahannya disiapkan ya, dilipat yang rapi, terus nanti dimasukkan dalam kantong persembahan yang ada di rumah kita masing-masing. Namun sebelum itu kita akan diingatkan melalui firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 7 ayat 18 yang berbunyi, Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur kepada Tuhan yang maha tinggi. Amin. Kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baik adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu yang tetap kami rasakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah terus percaya dan tetaplah terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami pun juga berdoa buat persembahan yang telah kami berikan melalui orang tua kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, secara khusus dalam lingkup sekolah minggu Jemaat Efrata Bontang. Kami pun juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak sekolah minggu
yang saat ini masih bersekolah secara online. Tuhan kiranya memberkati mereka semua, berikan selalu kesehatan ya Tuhan, berikan mereka hikmat kepintaran ya Tuhan, agar mereka juga ya Tuhan boleh dapat mengikuti setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru di sekolah. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka semua. Kami pun juga berdoa ya Tuhan buat orang tua, anak-anak sekolah minggumu ya Tuhan, yang dalam pekerjaannya, dalam segala aktivitasnya, Tuhan kiranya memberkati, baik yang ada di kota Bontang bersama-sama dengan mereka, maupun yang ada di luar kota Bontang, dimanapun berada. Tuhan kiranya jaga dan lindungi orang tua mereka ya Tuhan, berikan selalu kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat anak-anak balita dalam masa pertumbuhannya, dalam masa permainannya. Tuhan kiranya memberkati mereka semua, jaga dan lindungi mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi tiang awan dan tiang api dalam setiap langkah kehidupan mereka dan dalam permainan mereka. Kami pun juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Pendeta, Bapak dan Ibu Majelis, pengurus OIG, bahkan guru-guru sekolah minggu. Tuhan kiranya memberkati kami semua di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kota Bontang kami ini ya Tuhan, yang Engkau tahu ya Tuhan saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Tuhan tolong kiranya Engkau menjaga dan lindungi kami semua ya Tuhan, agar kami boleh terhindar dari virus corona ini. Biarlah Tuhan, kami pun berdoa semoga virus corona ini ya Tuhan saatnya nanti Tuhan akan menentukan virus corona ini boleh hilang dan boleh pergi dari kehidupan kami, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh bersuka cita, kembali boleh dapat beraktivitas seperti biasa. Terlebih lagi ya Tuhan, kami boleh dapat berkumpul kembali di rumah-Mu yang kudus, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ampunkan salah dan dosa kami yang senantiasa selalu melawan kehendak-Mu yang kudus. Bukanlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Adik-adik, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagai tuntunan di dalam kehidupan kita yang terambil dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayatnya yang ke-31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Amin. Selalu adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut, ada Tuhan yang senantiasa selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita terima berkat. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Jangan lupa adik-adik untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak agar kita senantiasa terhindar dari penyebaran COVID-19. Terima kasih untuk semuanya. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai jumpa.